Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Vina Irnawati 195231148, Anissa Mariadi 195231169, Rafika Apri Putri Herdianti 195231161, Trivil Gowati 195231173, Ayu Daning Saputri 195231175. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis studi kasus rasio keuangan bank syariah pada Bank BTPN Syariah. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, khususnya dalam bidang keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, teknik rasio. Yang pertama, profitabilitas, menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih. Semakin besar angkanya, maka semakin besar kemampuan bank menghasilkan keuntungan. Yang kedua, aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan perusahaan atau bank dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki. Ketiga, likuiditas, mengukur kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendek. Semakin besar nilai rasio, maka semakin likuid. Semakin besar pula kemampuan bank untuk membayar hutang jangka pendeknya. Yang keempat, solvabilitas, kemampuan bank dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimiliki. Semakin besar nilai rasio, maka semakin besar pula hutangnya. Dan yang kelima, efisiensi atau biaya, rasio yang menunjukkan tingkat efisiensi dari biaya yang dikeluarkan bank untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, rasio umum. 1. Rasio profitabilitas. A. Net Profit Margin atau NPM. Rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Untuk hasil dari Bank BTPN Syariah 2019 yaitu 31,40%, BTPN Syariah tahun 2020 21,16%, BRI Syariah tahun 2019 2%, tahun 2020 6%, dan untuk BNI Syariah 2019 20% dan 2020 17%. B. Return on Asset atau ROA. ROA sama dengan laba bersih dibagi aset dikali 100%. Untuk hasil Bank BTPN Syariah tahun 2019 yaitu 9%, tahun 2020 5,19%, Bank BRI Syariah 0,16%, BRI Syariah tahun 2020 0,44%, BNI Syariah 2019 2% dan 2020 1%. Selanjutnya, C. Return on Equity atau ROE. ROE sama dengan laba bersih dibagi modal dikali 100%. Untuk hasil Bank BTPN Syariah tahun 2019 25,95%, tahun 2020 14,53%, dan untuk BRI Syariah tahun 2019 1%, 2020 5%, BNI Syariah 2019 17% dan 2020 13%. D. Net Operating Margin atau NOM. NOM sama dengan laba operasional dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Untuk hasil Bank BTPN Syariah 2019 42,20%, 2020 27,73%. Bank BRI Syariah tahun 2019 4%, BRI Syariah tahun 2020 10%, Bank BNI Syariah 2019 21% dan 2020 18%. Yang kedua, rasio likuiditas. A.
current ratio, rumus kas ditambah penempatan di bank lain dibagi utang lancar. Untuk hasil Bank BTPN Syariah tahun 2019 3,42%, 2020 126,60%, Bank BRI Syariah tahun 2019 56%, 2020 27%, dan BNI Syariah 2019 20%, dan tahun 2020 16%. Selanjutnya B, quick ratio. Quick ratio sama dengan kas dibagi utang lancar. Hasil Bank BTPN Syariah 2019 217,70%, 2020 286,40%, Bank BRI Syariah tahun 2019 3%, 2020 7%, dan Bank BNI Syariah tahun 2019 1%, 2020 1%. C. Finance to Deposit Ratio atau FDR. FDR sama dengan total pembiayaan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Hasil Bank BTPN Syariah tahun 2019 0,40%, 2020 0,10%, Bank BRI Syariah tahun 2019 31%, 2020 28%, Bank BNI Syariah tahun 2019 99%, dan 2020 71%. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Debt to equity ratio atau DER. DER sama dengan total utang ditambah DST dibagi total modal dikali 100%. Untuk hasil Bank BTPN Syariah 2019 185,22%, 2020 179,57%, BRI Syariah tahun 2019 7, 2020 10, BNI Syariah 2019 10, dan 2029. Selanjutnya 4, rasio aktivitas. Total aset turnover atau ATO sama dengan penjualan dibagi total aset. Hasil Bank BTPN Syariah 2019 0,3, 2020 0,3, Bank BRI Syariah tahun 2019 0,08, 2020 0,08, BNI Syariah tahun 2019 0,08, dan 2020 0,07. Selanjutnya Price Earning Ratio atau PER. PER sama dengan harga saham di pasar dibagi laba per lembar saham. BTPN Syariah 2019 250, 2020 BRI Syariah 2019 12,56, 2020 328,22, BNI Syariah 2019 dan 2020 kosong. Kelima, rasio efisiensi. BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Bank BTPN Syariah tahun 2019 sebesar 73,60%, 2020 52,50%, Bank BRI Syariah 2019 97%, 2020 91%, dan BNI Syariah 2019 55%, 2020 60%. Analisis rasio. Analisis rasio terbagi menjadi 5, antara lain yang pertama profitabilitas. Analisis rasio profitabilitas dari Bank BTPN Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah tahun 2019 sampai 2020, yaitu kemampuan Bank BTPN Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin menurun terlihat dari ROA, ROE, NPM pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Kemampuan Bank BRI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin meningkat terlihat dari ROA, ROE, NPM pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Kemampuan Bank BNI Syariah dalam menghasilkan laba bersih semakin menurun terlihat dari ROA, ROE, NPM pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Aktivitas. Analisis rasio aktivitas dari Bank BTPN Syariah
BRI Syariah dan BNI Syariah tahun 2019 sampai 2020, yaitu rasio aktivitas Bank BTPN Syariah pada tahun 2019 dan 2020 terlihat stabil dalam memutarkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas Bank BRI Syariah pada tahun 2019 dan 2020 terlihat stabil dalam memutarkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio aktivitas Bank BNI Syariah pada tahun 2019 dan 2020 terlihat stabil dalam memutarkan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Yaitu likuiditas. Analisis rasio likuiditas dari Bank BTPN Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah tahun 2019 sampai 2020, yaitu kemampuan Bank BTPN Syariah dalam membayar utang jangka pendek mengalami peningkatan pada CR dan HR. Kemampuan Bank BRI Syariah dalam membayar utang jangka pendek mengalami penurunan pada CR dan HR mengalami peningkatan. Kemampuan Bank BNI Syariah dalam membayar hutang jangka pendek mengalami penurunan pada CR dan HR stabil. Yang keempat yaitu solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas dari Bank BTPN Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah tahun 2019 sampai 2020, yaitu rasio solvabilitas Bank BTPN Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020, yang artinya semakin sedikit hutang yang harus dibayar menggunakan modalnya. Rasio solvabilitas Bank BRI Syariah mengalami peningkatan pada tahun 2020, yang artinya semakin besar hutang yang harus dibayar menggunakan modalnya. Rasio solvabilitas Bank BNI Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020, yang artinya semakin sedikit hutang yang harus dibayar menggunakan modalnya. Yang kelima yaitu efisien. Analisis rasio efisien dari Bank BTPN Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah tahun 2019 sampai 2020, yaitu rasio efisiensi mengalami penurunan pada BOPO tahun 2020, yang artinya bank mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional, sehingga untuk menghasilkan Rp1 pendapatan dibutuhkan biaya yang lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Rasio solvabilitas Bank BRI Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020, yang artinya semakin sedikit hutang yang harus dibayarkan menggunakan modalnya. Rasio solvabilitas Bank BNI Syariah mengalami penurunan pada tahun 2020, yang artinya semakin sedikit hutang yang harus dibayar menggunakan modalnya. Berdasarkan rasio pertumbuhan tersebut, rasio BVS dan pada Bank BTPN Syariah mengalami peningkatan di tahun 2020, yang artinya saham pada bank tersebut baik. Dan rasio BVS pada BRI Syariah juga mengalami peningkatan di tahun 2020, tetapi nilainya lebih kecil daripada Bank BTPN Syariah. Rasio EPS pada Bank BTPN Syariah mengalami peningkatan di tahun 2020, yang artinya laba saham pada bank tersebut meningkat. Dan rasio EPS pada Bank BRI Syariah juga mengalami penurunan di tahun 2020, tetapi nilainya lebih besar daripada Bank Panin Syariah. Kesimpulan, berdasarkan rasio-rasio keuangan yang sudah dianalisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BNI Syariah masih lebih baik daripada BRI Syariah dan Bank BTPN Syariah. Meskipun secara rata, kinerja keuangan BNI Syariah di tahun 2020 mengalami penurunan, sedangkan BRI Syariah mengalami kenaikan. Kemudian BRI Syariah memang memiliki kemampuan likuiditas yang lebih baik daripada BNI Syariah, tetapi kemampuan likuiditas pada Bank BTPN Syariah lebih baik dalam mengelola jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan dibandingkan dengan BRI Syariah.
Berdasarkan analisis dari rasio tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja BRI Syariah bisa dikatakan lebih baik daripada Bank BTPN Syariah karena kinerja dari BRI Syariah sebagian besar sudah memenuhi aturan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Sarannya, Bank BTPN Syariah diminta agar fokus untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan daya saing bank. Bank ini harus mengembangkan produk-produk yang dimiliki sehingga kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan bisa menonjolkan kelebihan yang dimiliki oleh bank ini agar dapat diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.